Pemirsa, tokoh adat dan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah menetapkan tradisi Bau Nyale pada 20 hingga 21 Februari 2022 mendatang. Event tahunan tradisi Bau Nyale akan dilaksanakan di Pantai Seger pada tanggal 20 sampai 21 Februari mendatang. Penentuan tradisi Bau Nyale awal atau dalam bahasa Sasak Nyale Tunggak berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat dan tokoh adat dari 8 penjuru mata angin. Ketua Majelis Kerama Adat Sasak Lalu Soehardi menjelaskan, tradisi Bau Nyale berupa menangkap cacing laut ini sebelumnya ditandai dengan beberapa tanda alam seperti tumbuhnya jamur atau tengkong dan juga tanda alam lainnya. Tanggal 20 dan 21 bulan Februari tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 19 dan tanggal 20 bulan Rajab 1443 Hijriah. Nyale ini karena dia itu adalah penjelmaan dari seorang putri Mandalika yang ingin memberikan keikhlasan kepada semua masyarakatnya, maka kemudian Nyale ini muncul di seluruh pelosok pantai di selatan, mulai dari Kute, Maun, Mawi, lalu kemudian Selong Belanak dan seterusnya. Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan rapat bersama stakeholder terkait untuk menyiapkan rangkaian kegiatan, termasuk pembentukan tim panitia. Kaitannya dengan rangkaian kegiatan itu dari tahun-tahun sebelumnya kan dilakukan berbagai acara. Nah, tapi ada suasana berbeda kan dengan COVID-19. Nah, itu Lombok Tengah menyesuaikan dengan kondisi itu. Nah, tapi tetap dalam menjunjung tinggi bagaimana kemampuan masyarakat, dukungan masyarakat itu juga di dukungan kita. Tradisi Bau Nyale diyakini masyarakat Sasak merupakan jelmaan Putri Mandalika, sosok putri yang ada dalam cerita masyarakat Sasak pada zaman dahulu. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, satu lagi objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan selama liburan di Lombok Timur yaitu objek wisata Bukit Bunga di Desa Wisata Jeruk Manis. Wisatawan yang datang ke destinasi alam ini harus melintasi jembatan gantung sepanjang 42 meter. Objek wisata Bukit Bunga terletak di Desa Wisata Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Wisatawan yang datang ke objek wisata ini harus melewati jembatan gantung sepanjang 42 meter yang dibangun Kementerian PUPR untuk memudahkan akses menuju objek wisata. Awalnya wisatawan yang ingin menikmati panorama alam dari ketinggian bukit ini harus melintasi sungai kering dan tebing. Kini wisatawan bisa bersuah foto dengan latar Bukit Bunga dan Gunung Rinjani dari titik ketinggian. Di puncak Bukit Bunga, wisatawan disuguhkan hamparan sawah berbentuk terasiring dan kawasan bukit penuh dengan tanaman bunga hias. Wisatawan juga bisa uji nyali di puncak bukit dengan mencoba flying fox dengan bentangan 60 meter. Tak hanya itu, Pemda setempat menyediakan tempat nongkrong berupa gazebo atau beruga sasak hingga tempat pertemuan. Merupakan perjuangan dari masyarakat dan alhamdulillah kami bisa fasilitasi dan diharapkan nanti selain sebagai jalur transportasi yang jalan ini nanti akan dikembangkan ke dusun maupun kecamatan selanjutnya, ini juga bisa menjadi destinasi wisata di Desa Jeruk Manis. Kini objek wisata yang berada di kaki Gunung Rinjani ini mulai ramai dikunjungi wisatawan saat libur akhir pekan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Di balik pesona alamnya, air terjun Mayung Putih Sembalun Lombok Timur menyimpan banyak misteri. Kejernihan airnya dipercaya dapat mengobati berbagai macam penyakit kulit dan selain itu legenda dan cerita mistis menjadi misteri warga sekitar. Air terjun Mayung Putih berada di perbatasan Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara, tepatnya terletak di Desa Biluk Petung, Kecamatan Sembalun. Dulu tempat ini menjadi incaran terutama bagi wisatawan. Selain keindahan alamnya, terjunan airnya yang langsung mengalir dari Danau Segar Anak dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit kulit.
Tapi kini Mayung Putih hanya tinggal nama, akses menuju tempat ini sudah dipenuhi semak belukar, 200 tangkanya sudah tidak terlihat. Sering kesini? Baru 2 kali ini yang kita kesini. Dulu memang sebenarnya airnya sangat besar, tapi entah kenapa sekarang airnya sangat kecil, sangat kita sayangkan ya. Misteri dan legenda air terjun Mayung Putih masih melekat bagi warga sekitar. Memang air terjun Mayung Putih ini sudah ditutup, ya dialihfungsikan lah dalam tanda kutip menjadi PLTMH, pembangkit listrik tenaga air. Meski air terjunnya sudah tidak ada, lokasi air terjun ini masih angker dan penuh cerita mistik. Sayangnya air terjun Mayung Putih mulai sepi setelah airnya dialihkan ke pembangkit listrik tenaga hidro untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekitar. Sama halnya dengan air terjun Mayung Putih, air terjun Dewi Selendang tidak kalah menariknya. Air yang berwarna hijau karena mengandung belerang dipercaya sangat ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.